Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dr. Nova Arifman SKMMK selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agustinusni NPM 058. Materi yang pertama yaitu dengan judul materi pengukuran faktor resiko pada penyakit tidak menular. Yang pertama mengemukakan, menjelaskan dan memberikan contoh komponen ukuran epidemiologi pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada rasio. Rasio merupakan angka perbandingan suatu peristiwa atau event sebagai numerator dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan sebagai denominator. Contohnya sex ratio. Yang kedua proporsi adalah bagian dari suatu peristiwa atau ukuran yang membandingkan suatu peristiwa sebagai numerator dan peristiwa lainnya. Contoh, proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Contohnya adalah proporsi kejadian gizi buruk di antara masalah gizi lainnya. Yang ketiga, rate adalah besarnya peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Contohnya, kematian karena penyakit. Materi selanjutnya, pemanfaatan incidence rate untuk pengukuran faktor risiko. Incidence rate, angka insiden adalah satu ukuran frekuensi kejadian kasus baru penyakit dalam suatu populasi tertentu selama suatu periode waktu tertentu atau jumlah kejadian baru dalam kurun waktu tertentu dibagi penduduk yang mempunyai risiko atau populasi aktif terhadap kejadian tersebut dalam kurun waktu tertentu dikalikan dengan konstanta K. Jumlah penderita baru pada waktu tertentu incidence rate sama dengan kali K jumlah population and risk waktu tertentu. Manfaat incidence rate, mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui beban tugas yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, macam-macam faktor pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada merokok. Efek berbahaya dari merokok terhadap kematian yang disebabkan oleh kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit pernafasan kronis telah lama diketahui. Yang kedua, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol merupakan faktor risiko utama untuk beban penyakit di negara berkembang, berkaitan dengan berbagai penyakit dan cedera, termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan bunuh diri. Yang ketiga, pola makan yang buruk. Dari kematian di seluruh dunia disebabkan oleh kurangnya konsumsi buah dan sayur. Konsumsi cukup buah dan sayur mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, kanker perut, dan kanker kolorektal. Yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Yang tidak memadai merupakan satu dari 10 faktor risiko utama kematian global. Orang yang kurang aktivitas secara fisik memiliki 20% sampai 30% peningkatan faktor risiko penyebab kematian dibandingkan dengan mereka yang setidaknya melakukan aktivitas fisik selama 160 menit per minggu atau setara seperti yang direkomendasikan WHO. Selanjutnya, analisis faktor-faktor risiko pada penyakit tidak menular. Yang pertama, penyakit kardiovaskuler. Secara global, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit kematian nomor 1 dan diproduksikan, akan tetapi demikian penyakit kardiovaskuler mencakup penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler,
peningkatan tekanan darah, penyakit arterial variser, penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, dan gagal jantung. Yang kedua, kanker. Kanker menyumbang kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Jenis utama kanker adalah kanker paru, kanker perut, kanker kolorektal, kanker hati, dan kanker payudara. Yang ketiga, penyakit pernafasan kronis. Kronis adalah penyakit pada seluruh udara dan struktur paru lainnya seperti asma dan alergi. Pernafasan, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit paru kerja, kerusakan akibat debu, uap, atau gas berbahaya yang terhirup pekerjaan di tempat kerja. Yang keempat, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Risiko kematian orang yang menderita diabetes mellitus adalah 2 kali lipat dibandingkan orang tanpa diabetes mellitus. Yang selanjutnya yaitu studi faktor risiko pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada studi ekologi. Studi ekologi atau korelasi berguna untuk menghasilkan hipotesis. Dalam penelitian ekologi, unit analisis adalah sekelompok orang dan bukanlah individu. Sebagai contoh, hubungan antara rata-rata penjual obat anti asma dan kejadian luar biasa tingginya jumlah kematian asma di provinsi-provinsi yang berbeda. Hal ini membutuhkan pengamatan dengan melihat apakah ada faktor perancu untuk mengeksklusi faktor lain. Yang kedua, studi cross-seksional adalah mengukur prevalensi penyakit dan sering disebut studi prevalensi. Dalam sebuah studi cross-seksional, pengukuran faktor risiko dan efek dibuat pada saat yang sama. Pertanyaan kuncinya untuk ditanyakan adalah apakah faktor risiko mendahului atau mengikuti efek. Yang ketiga, studi kasus kontrol. Studi kasus kontrol merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang menelahkan hubungan antara efek penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tertentu. Yang keempat, studi kohort merupakan studi epidemiologis non-eksperimental yang sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Yang kelima, studi meta-analisis. Studi meta-analisis akhir-akhir ini populer dalam penelitian biomedis dan makin banyak ditemukan dalam literatur kedokteran dan kesehatan. Meta-analisis didefinisikan sebagai suatu teknik statistik untuk menggabungkan dua atau lebih hasil penelitian sejenis yang dapat digabungkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.